Halo semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manual pembalasan sang anjing pemburu. Kita masuk di part 69. Di awal video ini, penyerbuan sarang gendolnya pun selesai setelah polisi Penesior tiba di lokasi. Saat mereka tiba, Nona Ouroboros telah menghilang. Namun ia terpaksa meninggalkan gunungan hartanya. Sehingga semua isi berangkas itu pun disita oleh polisi Penesior. Meskipun begitu, hal itu tak terlalu berpengaruh pada Bicir dan Minipin, di mana keesokan harinya, Bicir yang telah menyerahkan bounty dan menjual organ gendolnya nampak mengunjungi Minipin yang masih dalam masa pemulihan dengan membawa sekantung uang hasil kerja kecerdas mereka. Meskipun kulit para gendolnya memanglah agak rusak, tapi tulang gigi dan juga kuku mereka masih bisa dijual dengan harga yang lumayan. Selain itu, Bicir juga menanyakan bagaimana kondisi Minipin sekarang ini. Minipin yang masih terbaring di ranjangnya pun memberitahunya kalau harus jujur, sekujur tubuhnya rasanya sangat sakit. Tetapi dokter sudah bilang kalau ia bisa pulih total setelah beristirahat selama beberapa hari. Mendengar hal itu, Bicir yang merasa lega pun memberikan sekantung uang upah bagian Minipin. Karena tampaknya usaha Minipin untuk menjadi seorang graduator telah menyelamatkan hidupnya. Lalu, bersamaan dengan Minipin yang terkejut dengan jumlah uang di kantongnya, Bicir pun menjelaskan jika ia menambah sedikit upahnya karena Minipin sudah sangat membantunya di raid sebelumnya. Dan dilihat dari kondisi Minipin sekarang, sepertinya Minipin tak akan bisa bekerja untuk sementara waktu. Tentu saja, tindakan Bicir yang seperti itu pun membuat Minipin merasa terharu. Sehingga Minipin yang takut jika Bicir tak akan lagi bekerjasama dengannya pun bertanya, apakah Bicir akan kembali ke akademi sekarang? Tanpa tahu akan hal itu, Bicir pun segera mengiyakannya, yang membuat Minipin tertunduk lesu mengatakan, meskipun hanya sebentar, tetapi ia merasa bersyukur dan terhormat karena bisa bertarung bersama pahlawan Baskerville. Melihat sikapnya yang seperti itu, Bicir yang menyadari apa yang dipikirkan Minipin pun bertanya, apakah Minipin tahu soal ekologi monster? Hingga seketika itu juga, Minipin yang menyadari jika ini adalah kesempatan untuknya menunjukkan keahliannya pun menjelaskan. Tentu saja ia tahu soal hal itu. Ia sering berkelana saat ia masih muda. Ia tahu tabiat dan sarang para monster. Bahkan ia juga tahu cara membedakan subspesies, varian, tipe-tipe mereka semuanya. Mendengar hal itu, Bicir yang bersiap untuk pergi pun memberitahu Minipin untuk menunggu panggilannya, karena ia mungkin akan membutuhkan bantuannya lagi nanti. Hingga Minipin yang merasa senang bukan main pun menitikkan air matanya. Beberapa hari kemudian, di kantornya di Akademi Colosseo, nampak Profesor Bansi yang sedang sibuk dengan mengurus banyak dokumen sembari menggerutu. Karena rasanya, semua beban administrasi akademi ini dilimpahkan kepadanya. Namun, kesibukannya itu harus terganggu saat pintu kantornya diketuk dari luar. Terlebih, orang yang mengetuk pintunya itu adalah Dolores. Sehingga, Profesor Bansi yang sudah terbiasa dengan tabiatnya pun langsung bertanya, apalagi yang ingin Dolores permasalahkan kali ini. Seketika itu juga, Dolores yang mendekat ke mejanya menunjukkan beberapa lembar kertas sembari menjelaskan jika ia datang ke sana untuk membicarakan murid-murid yang membutuhkan bantuan beasiswa. Dan kertas yang dibawanya itu adalah petis dari murid-murid yang kesulitan secara finansial, sehingga mereka terpaksa harus keluar semester depan. Ada beberapa yang tak bisa menjaga nilai akademis mereka karena harus bekerja separuh waktu. Sementara bagian lainnya mampu menjaga nilai akademisnya tapi tak bisa bekerja. Selain itu, ada beberapa murid penerima beasiswa yang perlu dievaluasi lagi karena sebagian dari mereka berasal dari keluarga yang kaya raya. Namun, mereka memanipulasi dokumen mereka sampai bisa menerima beasiswa itu. Dan ada banyak kasus salah sasaran semacam ini. Oleh karena itu, pihak akademi harus segera menarik dana beasiswa mereka dan memberikannya kepada para murid yang lebih memang membutuhkan. Mendengar hal itu, Profesor Bansi yang sudah mencium bau-bau masalah sejak kedatangan Neng Dolores pun mengatakan jika beasiswa itu diberikan atas dasar peraturan akademi, peraturan yang harusnya juga Dolores dukung sebagai ketua OSIS. Meskipun begitu, Dolores yang tak ingin menyinggung peraturan akademinya pun menekankan
jika ia hanya meminta Profesor Bansi untuk memeriksa kembali semua kasus beasiswa yang salah sasaran itu. Sehingga Profesor Bansi yang keberatan melakukannya pun bertanya, apa Dolores menyuruhnya untuk bekerja 2 kali? Bahkan meskipun Dolores menegaskan sebagai ketua OSIS sudah tugasnya untuk membantu semua murid yang kesulitan, Profesor Bansi malah berkelit. Karena kalau begitu, siapakah yang akan mewakilkan dirinya di saat ia harus mengerjakan hal ini semuanya? Dan tak mungkin Dolores akan menambah gajinya. Tentu saja, apa yang dikatakan Profesor Bansi membuat Dolores naik darah. Bagaimana bisa seorang profesor tak mau menangani masalah yang menyangkut masa depan para muridnya hanya gara-gara tak mau bekerja 2 kali? Namun, belum sempat Profesor Bansi mendebatnya kembali, perdebatan mereka harus terhenti karena Bicir tiba-tiba saja memasuki kantornya tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Sehingga Profesor Bansi pun langsung menatapnya sembari bertanya, apakah Bicir masuk kantor seorang profesor tanpa mengetuk pintunya? Apakah ayahnya tak pernah mengajarinya tata krama? Seketika itu juga, Bicir pun teringat dengan perkataan Pak Hugo, jika moto Clan Baskerville halnya lah menghormati yang kuat dan jangan menunjukkan kelemahannya. Oleh karena itu, Bicir pun segera mengiyakan pertanyaan Profesor Bansi jika ia memanglah tak diajari tata krama oleh orang tuanya. Yang itu membuat Profesor Bansi dan Dolores terkejut dan merasa aneh. Sehingga Profesor Bansi yang tak habis pikir pun kembali bertanya, apa yang membawa Bicir di kantornya? Apakah Bicir juga ingin komplain kalau dirinya tak mendapatkan beasiswa? Sembari menyimpan sekantung uang di mejanya, Bicir pun memberitahunya jika ia datang ke kantornya hanya untuk membayar biaya SPP-nya. Sehingga Profesor Bansi yang terkejut dengan jumlah uang di kantongnya pun sontak bertanya, dari manakah Bicir mendapatkan uang sebanyak ini? Tanpa tahu jika Dolores yang juga ikut terkejut, Bicir yang benarkan kacamatanya menjelaskan, ia hanya berhasil membasmi satu sarang gnol karena kebetulan, di mana api unggun yang ia nyalakan saat beristirahat menggelinding ke arah sarang para gnol itu, dan seisi sarangnya pun mati terbakar. Bahkan meski penjelasannya terdengar mustahil, Profesor Bansi bisa menanyakan pada Minipin, Guildmaster Serpa yang telah membantunya. Oleh karena itu, Bicir yang merasa penjelasannya masuk akal pun bertanya, apakah sekantung uangnya ini cukup untuk membayar biaya sekolahnya sampai semester depan? Seketika itu juga, dengan wajah tak percayanya, Profesor Bansi yang telah mengalir berapa uangnya sebagai biaya SPP-nya pun mengatakan, jika uangnya itu lebih dari cukup, dan lagi, Bicir bisa membiayai SPP-nya selama 4 tahun penuh. Bahkan, meski Bicir juga ingin menggunakan sisanya untuk biaya sekolahnya, jumlahnya masih terlalu banyak untuk sekedar uang SPP. Hingga Profesor Bansi yang tak habis pikir pun bertanya, apakah Bicir ingin membeli aula pelajaran, ataukah Bicir ingin menjadi petinggi akademi? Tentu saja, apa yang dikatakan Profesor Bansi membuat Dolores terbelalak kaget. Meskipun begitu, dengan santainya, Bicir meminta Profesor Bansi untuk menggunakan sisa uangnya itu untuk membantu para murid yang membutuhkan. Bahkan, masih Profesor Bansi kembali bertanya, apakah ia tak salah dengar jika Bicir mau mendonasikan uang sebanyak ini hanya untuk biaya beasiswa. Bicir sama sekali tak bergeming dan hanya mengatakan untuk syarat beasiswanya itu, yaitu agar para murid bisa menerima pembiayaan ini. Para murid itu harus menjadi sukarelawan di panti asuhan selama beberapa waktu. Terlebih, Bicir tak ingin beasiswa itu dinamakan sesuai namanya, karena selain ia ingin menyembunyikan identitasnya, ia juga sudah punya ide untuk nama beasiswanya, dan nama beasiswanya itu adalah Paris Scholarship. Tentu saja, penamaan beasiswanya membuat Dolores terperanjat sampai menutup mulutnya, karena ia mengenali betul nama Perry yang digunakan oleh Bicir. Bahkan, saking terganggunya akan tindakan Bicir, sore harinya setelah akademi mengumumkan beasiswa tersebut, Dolores yang berkumpul dengan anggota OSIS lainnya hanya terdiam membisu ketika mereka semua membicarakan beasiswa tersebut. Dimulai dari syarat beasiswanya yang hanya perlu menjadi sukarelawan di sebuah panti asuhan, sampai identitas donatur anonim yang sudah menyelenggarakan beasiswa ini bagi murid-murid yang membutuhkan. Pada saat itu, pikiran Dolores sibuk menerawang siapakah Bicir sebenarnya. Karena selain berhasil mendapatkan peringkat pertama di ujian tertulis dan menjadi salah satu murid terbaik di ujian praktek, Bicir juga bisa dibilang sebagai murid teladan yang memiliki hubungan harmonis dengan semua teman kelasnya. Meskipun mata dingin di balik kacamata itu mungkin terlihat keji, tetapi jujur saja, Dolores tak tahu apa yang ada di benak Bicir.
sampai menamakan beasiswa itu sebagai Peri Scholarship. Peri adalah anak malang yang meninggal saat ia melawan Dantalion. Tetapi Bicir masih mengingatnya, yang berarti Bicir sebenarnya punya hati yang mulia di balik sikapnya yang dingin itu. Dengan pikiran seperti itu, Dolores yang tak bisa menahan perasaannya yang ingin berbicara pada Bicir pun segera melangkahkan kakinya menuju kamar asrama Bicir, di mana ada sebuah perasaan bersalah yang terus menggerogotinya. Karena ia juga menyaksikan akhir hayat Peri bersama Naigon saat bertarung melawan Dantalion. Namun, setelah Dolores memberanikan diri mengetuk pintu kamar asramanya, yang muncul dari balik pintu asramanya malah Peggy. Sehingga, Dolores yang tak melihat Bicir di kamar asramanya pun sampai tak sadar menyebutkan nama Bicir di depan Peggy. Tentu saja, Peggy tak sebodoh itu sampai tak menyadari jika Dolores di depannya ini mencari Bicir. Oleh karena itu, Peggy pun memberitahunya jika ia pun tak tahu Bicir ada di mana sekarang ini. Karena Bicir memang sering keluyuran sendirian, dan kasur yang kosong itu memang kasur milik Bicir. Karena Bicir tak banyak menyimpan barang di sana, seperti orang yang ingin pergi dari sana kapan saja. Hal itu pun membuat Peggy merasa jika sepertinya Bicir menyimpan banyak penderitaan di hatinya. Dan sebagai teman sekamarnya, ia selalu khawatir bagaimana kalau Bicir tiba-tiba menghilang begitu saja. Mendengar semua hal itu, Dolores yang telah menyadari sesuatu pun memutuskan untuk pergi dari sana setelah berterima kasih pada Peggy. Sehingga Peggy yang merasa aneh dengan tingkahnya pun menggaruk kepalanya. Karena ia sadar betul jika wajah Dolores memerah sebelum kepergiannya. Video ini pun diakhiri dengan hal itu pun membuat Peggy bertanya-tanya, mungkinkah senior Dolores jatuh cinta pada Bicir?